Nah, hasbuh. Bab mani najis atau tidak khilaf ulama. Jumhurul ulama annal maniya najisun. Mani itu najis. Jumhurul ulama. Jumhurul ulama Malikiyah, ah, ah, Hanbaliyah, Abu Hanifah, al-mani najis. Mani itu najis. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i dan kathirun minal muhadditsin, Imam Syafi'i dan banyak dari ulama hadis lebih cenderung ke pendapat mani itu tidak najis. Dua-duanya ada dalil. Dalil mani itu najis disebutkan di sini. Bahwasannya uh, Siti Aisyah, dari Siti Aisyah, nah, jadi yang kata Siti Aisyah bahwasannya beliau membasuh mani dari baju Nabi, membasuh mani dari baju Nabi, basuh. Ini ini dalil atau ini sanad dipegang sama jumhurul ulama bahwasannya mani itu najis. Dan kata mereka mani itu keluar dari tempat baul. Baul itu kencing, kencing najis. Nah, ini menguatkan mani itu najis. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Mani tidak najis karena beliau juga ada riwayat dari Siti Aisyah bahwasanya Siti Aisyah apa namanya? Mani itu kan kalau kena baju kering bisa di crop. Kata Siti Aisyah, aku ngerok baju bekas mani, aku ngerok bekas mani di baju Nabi Muhammad SAW, kemudian bersihkan, Nabi keluar pakai sholat. Imam Syafi'i mengatakan ini dalil menguatkan bahwasanya mani tidak najis. Terus wahai Syafi'i, dalil atau hadis, riwayat yang mengatakan aku melihat bekas basuhan di baju Nabi dari bekas mani, artinya dibasuh. Kata Imam Syafi'i itu hanya ditantif, hanya untuk ya habis dikerok dibasuh sama Nabi biar lebih bersih. Dibantah sama ulama Malikiyah, ini bantahan ulama. Kata ulama Syafi'i, ulama Malikiyah, kalau alasannya kau pakai untuk cuman bersih bukan najis, kenapa kamu udah pakai di masalah anjing tadi? Ini kan sampingan babnya. Jadi dibahas sama Qurtubi. Kenapa kamu tidak pakai, berarti anjing tidak najis. Anjing tidak najis, kamu jangan. Terus kenapa dibasuh 7 kali? Hanya untuk dibersihkan, ditambif. Kenapa kau tidak pakai alasan untuk membersihkan di anjing, tapi kau pakai alasan itu untuk di mani, sehingga kau mengatakan mani tidak najis. Nah, jadi kebalik kita nih. Imam Maliki mengatakan anjing tidak najis, tapi harus dibasuh 7 kali tetap. Imam Maliki mengatakan anjing najis, basuh 7 kali. Imam Maliki mengatakan mani tidak najis, afwan, mani najis harus dibasuh. Kalau baju terkena mani, Imam Syafi'i mengatakan mani tidak najis, cukup dikerot. Dan kalau mau dibasuh silahkan, untuk hanya alasannya untuk tanzif, untuk biar lebih bersih. Khilaf ulama. Nah, jadi kadang asyik kalau kita baca perselisihan antara ulama dan tahu dalilnya, tahu bantahan mereka. Ini termasuk yang kami pelajari sama Abu Said Ahmad ketika di Mekah, dipandu kitab Nailul Autar, Al-Imam Asy-Syaukani. Sama, beliau mengumpulkan hadis, afwan, bukan beliau, Ibn Taimiyah, tapi bukan Ibn Taimiyah yang diandalkan sama Wahabi, kakeknya. Ibn Taimiyah ini punya kakek alim juga, Majduddin Ahmad Ibn Taimiyah. Nah, beliau mengumpulkan hadis ahkam, hadis hukum, ratusan jumlahnya. Muntakol Akhbar namanya. Muntakol Akhbar. Disyarahi sama Imam Asy-Syaukani dari Yaman. Nama kitabnya Nailul Autar. Isinya perdebatan ulama. Hadis sama Syaukani dikumpulkan semua. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, bahkan beliau pakai mazhab, masih nyebutkan mazhab Ahlul Bait, mazhab Az-Zaidiyah. Kan di Yaman banyak ulama dari Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini yang paling dekat sama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Disebutkan juga sama beliau. Luar biasa. Dan beliau sebutkan apa namanya bantahan dari ulama ke ulama, dari Maliki bantah Syafi'i, habis itu dibalas sama Syafi'i. Di situ usulnya ada, mustalahnya ada, luar biasa kitab itu. Tapi bukan untuk semua orang ya, karena kitab itu kaidah kalau isinya. Isinya kaidah, kaidah kata. Jadi paling tidak kita tahu
bagaimana perdebatan atau terjadi perselisihan di antara ulama mazhab. Dari riwayat, kadang ulama ini mengatakan riwayat ini sahih, Imam Malik mengatakan muttarib. Muttarib artinya tidak bisa dijadikan hujjah yang 8 kali tadi. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak sahih, maka 8 kali di mazhab Imam Ahmad. Jadi tahu, makin luas wawasan kita, makin gampang. Jadi ketika melihat hal-hal yang baru, tidak cepat ingkar. Seperti kata beliau Said Muhammad, kullama tasa'a ilmu rajul au ufuqur rajul qalla ingkaru. Setiap wawasan seorang makin meluas, ingkarnya makin sedikit. Jadi benar galau. Jadi benar gak? Galau. Tapi bukan galau-galau niat. Ada juga dibatasi oleh syariat. Nah, betul. Jadi mani suci di mazhab Imam Syafi'i fakot, hanya mazhab Syafi'i dan mazhab kathirun minal muhaddisin. Kebanyakan dari ulama hadis. Di sisa mazhab lain mani najis, dan ulama mengatakan, tentu ini kan Nabi itu baju berbeko. Sahabat baju Sayyidina Umar ngomong pas jadi khalifah Amirul Mukminin, pernah satu hari tidak keluar niat, ditegur sama menteri-menterinya, sedang mau Sayyidina Ali, mau fulan-fulan sahabat. Mana beda metu. Baju anak belum kering kalau. Cuma punya baju dua. Maki siko, jemur siko. Tidak taunya ini kotor juga. Yang itu belum kering, tidak bisa metu. Baju wong dulu sama itu. Tidak bang. Tidak banyak. Makanya wajar kalau Nabi misalkan bekas mani dikerok masih dipakai sholat. Tapi kalau kita alhamdulillah sekarang sewet benak lebih dari 10. Baju banyak, celana lagi. Sudahlah. Kena mani misalkan sampai cucilah, tidak usah dipakai. Karena tentu kalau untuk ibadah yang lebih harus bersih, makin lebih bagus, makin lebih ahsan. Nah, fadal.